Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Proud. Kembali lagi bersama saya Cut Diva di Proud Podcast. Kali ini kita kedatangan kerabat jauh nih dari Padang. Halo Ibnu. Hai. Ibnu apa kabar? Baik. Alhamdulillah ya. Jadi Ibnu ini salah satu dari mahasiswa UNP Universitas Negeri Padang yang saat ini sedang melakukan KKL ya Ibnu ya? Ya, KKL. Tujuannya ke Aceh. Nah, kebetulan Ibnu ini memang dari angkatan 2020 juga. Jadi kita santai aja ngobrolnya ya Ibnu ya. Oke, ngomong-ngomong nih Ibnu, ke sini dari Padang berapa jam tuh total perjalanan? Untuk totalnya aku juga nggak tahu. Ya, gak apa-apa. Tapi kami berangkat pagi jam 7. Yang bus 2 itu nyampenya jam 5:30 hari Selasa. Jadi 5:30 hari Selasa langsung mandi, jam 8 langsung ke TDMRC. Waduh, memang kayaknya belum sempat istirahat kali ya? Belum ya? Yang untuk di bus 2 rata-rata banyak yang down juga. Aduh, iya. Yang penting jaga kesehatan ya, walaupun nanti di sini bakal seru-seruan juga selain belajar. Oke, sebelumnya kita pengen nanya, Ibnu dan kawan-kawan UNP ke sini dalam rangka apa kalau boleh tahu? Kami ke sini dalam rangka KKL tematik. Sebenarnya kami ada 3 kali KKL, yaitu KKL fisik, sosial, dan tematik. Untuk KKL fisiknya kami mengambil daerah Talamau di Pasaman Barat. Waktu itu ada kejadian gempa juga di Pasaman Barat. Dan untuk KKL sosial kami ngambil daerah, nama daerah itu di sekitar Pariaman, Kayu Tanam. Dan untuk di sini kami ngambil di sini juga di Aceh. KKL tematik. Menarik juga ya. Tapi dari sekian banyak lokasi dan tempat, kenapa sih memilih Aceh? Kita kan yang orang Aceh jadi kayak penasaran. Kenapa nih milih Aceh nih? Nah sebelumnya kenapa milih Aceh? Karena bertepatan juga dengan pertemuan geografi se-Indonesia dan perayaan, bukan perayaan sih, peringatan 19 tahun tsunami yang terjadi di Aceh. Makanya beririsan dengan KKL yang kami angkat dengan tema tsunami dan mitigasinya tuh. Berarti di Aceh baru 2 hari ya? Iya 2 hari, baru nyampe hari Selasa. Terakhir besok berarti? Besok udah check out. Besok udah check out. Nah selama, mungkin masih dibilang sedikit ya, tapi selama 2 hari ditambah dengan hari ini, apa sih yang Ibnu dan teman-teman mahasiswa UNP yang udah kalian pelajari selama di Aceh gitu, atau di Unsia mungkin? Alat-alat yang baru diperagakan kemarin itu termasuk baru juga bagi Ibnu dan teman-teman yang lain. Soalnya untuk di UNP juga kami belum memiliki alat-alat tersebut, kayak mikrometer itu, sama yang drone yang besar itu yang hal baru yang bisa kami pelajari di sini. Soalnya itu belum ada alatnya di UNP. Gitu. Walaupun kita sepulau gitu ya, sama-sama Sumatera, tapi dari Ibnu sendiri lah, apa sih waktu nyampe di Aceh, kira-kira apa yang Ibnu rasain waktu beradaptasi? Kira-kira sulit nggak? Lumayan sulit deh, soalnya kan Ibnu tipenya kurang suka pakai celana panjang. Jadi waktu mau ke Aceh itu udah dibilang kalau kita tuh nggak boleh pakai celana pendek kalau keluar-keluar. Yang cewek cowok tolong dijaga gitunya. Mungkin adaptasinya lebih ke masalah pakaian dan bergaul gitu. Gitu. Oke. Ngomong-ngomong nih, saya dengar besok kan mau jalan-jalan katanya, tapi sambil belajar dong. Udah ada lokasi memang ya, udah tahu destinasinya, tapi lokasi di mana Ibnu sama teman-teman UNP yang kayaknya gak sabar banget nih mau ke sana? Ke Danau Toba. Danau Toba? Ke Danau Toba. Soalnya kami pulang itu melewati Danau Toba, jadi kami berhenti di Danau Toba dulu. Kalau di Aceh? Di Masjid Rayanya, sama yang di penutupan untuk di pantai. Di pantai, oke. Pantai apa tuh, Lampu atau Loknga? Pasir Putih? Pantainya juga kurang tahu. Ya? Oh gak apa-apa, tapi pantai di Banda Aceh bagus-bagus kok. Bagus. Terus nih, kira-kira Ibnu selama 2 hari, iya sih baru 2 hari, tapi pernah makan nasi Padang gak? Yang versi Aceh ya gitu?
Enggak sih, soalnya kalau Ibnu kalau mau ke tempat baru, mau explore yang hal baru kayak makanan khasnya di sana, misal kayak mie Aceh sama yang lain-lain. Tapi yang kemarin tuh baru makan mie Aceh, soalnya agak dibatasi waktu keluar malamnya cuma sampai jam 11. Oh gitu. Oh berarti Ibnu juga maksudnya belum pernah nyobain nasi Padang yang di Aceh juga belum pernah ya? Belum, karena nanti agak gimana gitu rasanya. Mau coba yang asli di sininya. Oh kayak mie Aceh Mie gitu. Aceh. Oh ya tadi kan setelah ada materi pelatihan kan ada coffee break tuh. Nah nyicipin sanger kan. Itu gimana tuh rasanya? Coba ceritain dong. Jujur Ibnu bukan yang into sama kopi. Jadi yang tadi tuh lumayan enak, nggak pahit banget soalnya ada kopi susunya, susunya juga. Jadi itu menurut Ibnu yang bukan pencinta kopi itu enak. Itu enak ya. Sama berarti kita memang nggak suka yang pahit-pahit banget lah ya. Terus kira-kira aku pengen tahu deh gimana cara perkenalan dari Padang gitu. Kayak misalnya bilang apa kabar kan kalau di Aceh kan haba, lon good, gata kiban. Nah, kalau dari Padang gimana? Apa ya? Kayak mungkin Baakaba. Oh, Baakaba. Baakaba. Baakaba Dip itu kayak apa kabar Dipa gitu. Kalau mau nanya udah makan, ala makan, betul nggak? Ya betul, ala makan ya. Oh, ala makan. Udah tidur? Ala lalo. Ala lalo. Lalo kamu gitu. Oh ya, seru juga ya memang walaupun kita satu pulau tapi bahasanya ternyata juga sama-sama menarik gitu ya. Nah, selama perjalanan dari Padang ke Aceh kan lumayan lama dan jauh tuh. Ibnu dan teman-teman UNP ada nemu hal atau hal yang menarik atau hal yang aneh nggak selama perjalanan gitu? Hal yang aneh mungkin kayak bentang alamnya tuh ya Kak. Kayak bentang alamnya tuh kayak lumayan menarik juga. Soalnya kan melewati 3 provinsi juga kayak Sumatera Barat, Riau sama Aceh. Jadi bentang alam yang baru-baru dilihat tuh kayak unik-unik gitu. Mungkin lebih ke bentang alamnya sih kalau yang apanya. Ada jauh beda nggak sama yang di Padang gitu? Jauh bedanya enggak, kayak hampir sama tapi yang ada baru dilihat gitu. Kalau suasana yang Ibnu rasain selama di Padang sama di Aceh gimana? Maksudnya atmosfernya itu gimana? Awal datang ke Aceh tuh atmosfernya tuh kayak lebih kayak takut kita ini salah nggak ya pakai baju kayak celana ini ketat banget nggak ya? Soalnya kan dari pihak divisi acaranya bilang tolong pakai celana yang jangan yang ketat-ketat. Jadi mungkin kalau mau keluar tuh mau mikir-mikir dulu ini celana nih nanti nggak dilihat orang aneh nggak ya? Mungkin lebih kayak atmosfer kayak gitulah yang pas awal datang ke Aceh. Oh gitu. Oke. Kalau Ibnu sendiri apa sih selama 2 hari ini hal yang Ibnu kayak sukai dari Aceh ataupun di USK gitu, kayak pasti ada dong 1-2 hal walaupun itu kecil yang kayaknya suatu ini keren juga ya atau bagus juga ya hal ini, coba apa gitu? Apa ya mungkin bingung soalnya kan baru 2 hari belum nemu itunya. Nemu apa sesuatu yang barunya ya kan? Karena waktunya sedikit juga, jadi belum nemu yang barunya juga. Terus ini apa sih yang mau Ibnu sampein buat teman-teman di Aceh maupun di USK nih, yang nanti bakal nonton juga nih podcast kita, apa yang pengen Ibnu sampein buat mereka? Kan udah semester akhir juga nih, jadi kan banyak yang kayak banyak masalah untuk di skripsi atau lain-lain, dan juga untuk kasus-kasus suicide itu lagi marak-maraknya. Jadi Ibnu mau bilang sama teman-teman yang ada di UNP dan USK, apapun ada kalian punya masalah, kalian bisa ceritain sama teman-teman terdekat kalian. Kalau yang mungkin yang beragama Islam, kalian bisa berdoa kepada Tuhan, pokoknya sesuai dengan agama masing-masing. Intinya jangan dipendam, sharing, ya itu aja Kak. Itu aja, oke.
Terus aku pengen nanya juga sih, ini perasaan Ibnu sekarang gimana nih? Lagi podcast nenek tiba-tiba. Tadi awalnya pas dipanggil sama Bang apa tadi lupa namanya. Sebenarnya nggak saya yang apa. Ada temen namanya Dion. Jadi Dion tuh manggil, Ibnu juga nggak tahu ngapain. Ternyata disuruh podcast tuh agak kayak, hah? Gitu. Jadi agak shock juga. Ya. Tapi memang Ibnu juga nggak kaku-kaku amat lah ya, bisa lah diajak santai gitu. Terus aku penasaran juga, selama kuliah di UNP, apa sih yang Ibnu pelajari? Tapi kayak pas kalian ke Aceh ada suatu hal yang sama gitu, maksudnya atau hal yang beda juga boleh. Maksudnya kan sama-sama geografi, di sini juga belajar tentang geografi kan. Maksudnya apa ada hal yang baru di materinya itu mungkin, atau di bidang geografinya itu sendiri gitu? Mungkin yang barunya tuh kayak pengaplikasiannya untuk di beberapa alat tuh ya, yang kayak alat ada beberapa alat tadi yang kami belum punya. Jadi kayak pelatihan alat mungkin kami kurang yang di bagian alat, karena alat yang besar-besar yang kemarin itu mungkin itu hal baru yang sangat-sangat gimana bilangnya? Yang apa berkesan lah, berkesan yang beberapa alat tuh sampai di hotel pun kami juga bahas-bahas 4 alat yang kami pakai, yang kami dimentorin sama abang-abangnya ada di TDMRC. Mungkin itu sih. Oke. Mungkin buat Ibnu sendiri apa yang mau disampaikan untuk teman-teman UNP yang mungkin belum berkesempatan ke Aceh, atau mungkin yang nanti bakal nyusul nih ke Aceh dalam program KKL juga gitu. Apa sih yang mau disampaikan kira-kira? Mungkin apa ya? Patuhi aja apa yang dibilang sama anak-anak divisi acara. Betul. Tapi jangan terlalu kaku. Pokoknya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Mungkin gitu aja, Kak. Ya bener, betul-betul sih memang. Sebenarnya rata-rata dan jaga lisan juga. Oh iya, betul. Iya benar. Sebenarnya kalau saya juga ada beberapa teman dari luar kota kan. Kalau mereka yang memang nggak tahu Aceh memang kayak serem-serem takut gitu kalau mau ke Aceh. Katanya Aceh itu strict. Katanya Aceh itu apa namanya strict, terus kayak padat juga gitu kan. Aturannya, tapi padahal ketika mereka sampai ke sini banyak yang komentar atau banyak kasih pendapat, ternyata Aceh nggak segitunya kali ya. Khususnya di Banda Aceh ya. Kalau aku pengen nanya, misalnya nih nanti Ibnu kan balik ke Padang, terus nanti entah berapa tahun gitu, kalau ada kesempatan ke Aceh mau nggak balik lagi ke Aceh? Mau, soalnya kan belum explore semua yang ada di Aceh, jadi belum. Mungkin nggak mie Aceh doang yang ada di makanan di Aceh kan, mau explore lebih dalam tentang makanan di Aceh. Kalau aku jadi pemandu kalian nih selama di Aceh, aku bakal ngajak kalian tuh ke pertama kalau untuk makan ya, di Ayam Pramugari, itu daerah Belang Bintang. Mungkin Ibnu belum tahu, itu kayak bisa dibilang bandaranya di Aceh, bandara Sultan Iskandar Muda. Di situ ada tempat warung makan juga namanya Ayam Pramugari sama Cutbit. Itu kayak daging serebuh gitu yang ada rempah-rempahnya gitu, enak. Terus penasaran deh, tadi kan udah minum sanggar tuh, atau kami bilangnya SP, sanggar pancung. Terus kan ada makan apa kuah belangong juga kan? Belangong, ya. Itu gimana tuh rasanya tuh? Kuah belangong, kalau pertama aku nanya sama yang buat tadi, soalnya takut mana tahu pakai telur bebek. Soalnya aku kan alergi telur bebek. Jadi katanya tuh kalau di Padang kuah belangong ini sama kayak kuah cincang. Kuah cincang, jadi daging sama cincang gitu kan. Kalau di Padang mungkin lebih pedas ya, lebih betul. pedas. Kalau yang ini nggak pedas tapi enak. Tapi tadi ada teman-teman yang emang nggak suka pedas, jadi dia kayak ada nambuh juga. Nambuh? Iya. Ada yang nambuh? Iya. Wow, keren ya. Berarti mungkin enak, mungkin juga lapar. Tapi alhamdulillah paling nggak habis ya, tidak habis. terbuang-buang. Terus pengen tahu deh, kalau di Padang itu tempat-tempat yang paling eksis buat kita Gen Z nih kemana? Pengen tahu dong. Biasanya sih
Ya Padang kan 11-12 sama Aceh ya. Iya, betul. Palingan ke Taplau. Taplau tuh tapi lawi, tapi lawi atau bahasa Indonesia tepi laut. Oh, Taplau. laut juga ya? Iya. Laut juga Taplau ya? tuh kayak makan lingkitang. Kita itu apa? Apa ya bahasa Indonesianya? Kepiting? Ya ada kepiting Oh, juga, kepiting juga. yang disep-isep kayak Oh, siput. cu. Kalau orang Aceh kayaknya bilangnya cu ya. Mungkin. Terus Cu ya? ada namanya bukit gado-gado. Oh, gado-gado. Bukit Gado-gado gado-gado. itu sayur kayak pakai tahu. Enggak, namanya emang bukit gado-gado. Oh, Terus ada juga namanya Bukit Nobita. Bukit Nobita. Iya, kenapa dibilang Bukit Nobita? Karena bukit itu di belakang sekolah, di belakang SD atau belakang SMP, pokoknya di belakang sekolah. Dan Bukit Nobita ini lumayan baru juga sih. Kayak Aceh perlu ada Bukit Doraemon supaya saling melengkapi ya. Terus kamu penasaran nggak kita di Iya, anak Aceh? kalau di anak Uncia atau anak Unif lain tuh kalau di Aceh tuh di mana-mana aja spot-spot apanya. Kalau aku mungkin dari anak Unsyah dulu ya, karena yang aku sering lihat anak Unsyah emang tempat pertama nggak kalah main itu gelanggang. Di gelanggang Unsyah itu salah satu tempat yang paling sering orang buat olahraga, jogging itu kalau di daerah kampus. Tapi kalau buat anak-anak remaja Aceh itu kita laut juga, ada namanya Laut Lampu terus ada juga Pasir Putih di Loknga. Banyak tempatnya, ada juga sunset surf itu juga ada, sama-sama laut. Terus kalau mau ke air terjun gitu yang jalannya agak-agak masuk ke hutan, bagus juga di situ namanya air terjun Moncenong, itu di Kuta Malaka. Terus kalau yang paling rame dan nggak pernah sepi itu Belang Padang. Pernah lihat Belang Padang nggak? Belum. Itu apa? Belang Padang itu kayak tempat olahraga juga sebenarnya. Tapi karena memang di sana banyak jajanan, jadi orang sore-sore juga duduk di situ. Nanti kan kalau ada ke Museum Tsunami, nanti Ada kayaknya. ada. Belang Padang itu persis di depan Museum Tsunami. Nanti coba deh ke situ. Oke, Ibnu, mungkin pertanyaan terakhir nih ya. Apa sih harapan Ibnu dan teman-teman UNP buat kegiatan ini ke depannya, atau apa yang pengen kalian harapkan ketika nanti balik lagi ke Padang nih? Yang diharapkan ketika balik ke Padang itu dapat ilmunya ya. Ilmu yang apa yang enggak kita punya di Padang dan apa yang kita dapat di Aceh itu bisa kita aplikasikan di Padang. Misalkan untuk data drone, data mikrotremor, data RTK. Kan di Padang kami kan belum ada tuh alat-alat yang besar tuh. Jadi ya mungkin ilmunya tuh yang akan diterapkan di Padang, yang tentang pengaplikasiannya, tentang bagaimana cara mengapakan drone yang besar tuh, sama yang RTK itu juga. Mungkin itu sih. Oke. Ya, harapan saya dan teman-teman Unsia yang lain juga berharap ke Ibnu dan teman-teman UNP, semoga kalian nyaman, betah di sini. Apa yang dipelajari juga mudah-mudahan diambil manfaatnya. Yang buruk-buruknya disimpan aja di sini. Jadi cerita kita aja, yang baik-baiknya dibawa pulang. Ya, pokoknya jangan sampai kapok ya main kace. Oke, terima kasih Ibnu untuk ngobrol-ngobrol santainya hari ini. Terima kasih juga untuk teman-teman UNP yang sudah ingin dan tertarik berkunjung ke Aceh. Semoga datang lagi ya. Ya, pasti. Amin. Tinggal kita bilang aja ke siapa biasanya. Kalau mau ke Aceh lagi ntar. Kalau kegiatan KKL lagi. Kalau kegiatan KKL yang dari dulu sampai sekarang tuh tempatnya pindah-pindah. Pindah-pindah. Yang terakhir itu ada yang ke Solo, Silongke kalau nggak salah. Ada juga yang ke Jogja, ada juga yang ke Bandung. Jadi emang pindah-pindah, emang nggak ada di satu tempat. Oh gitu, oke, nggak apa-apa. Mungkin Ibnu nanti yang balik lagi ya. Sun pasti balik ke sini sama teman-teman. Oke, terima kasih Ibnu, terima kasih juga teman-teman mahasiswa UNP. Semoga nyaman, semoga berkah, semoga bermanfaat. Aku Cut Diva dari Proud Podcast. Terima kasih untuk teman-teman semuanya dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.